Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun walladzina hum lizzakati fa'ilun walladzina hum lifurujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghayru malumin faman ibtagha wara'a dhalika faulaika humul 'adun walladzina hum li amanatihim wa 'ahdihim ra'un walladzina hum 'ala salawatihim yuhafizun ulaika humul warithun alladzina yarithunal firdaus hum fiha khalidun. Dah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala la haula wa la quwata illa billah. Malam ini materi taklim kita ini mencari jalan keberuntungan. Judulnya, ya kan? Apa judulnya Pak Udin? Keberuntungan. Mencari jalan keberuntungan. Ya. Kalau nggak beruntung rugi kan? Rugi. Namanya tidak beruntung ya rugi. Dan untung itu yang namanya keberuntungan itu pasti dicari orang, kan? Solihin dagang cari apa, Kin? Duit apa untung? Nah, ya, cari untung, ya kan? Untung itu tidak selamanya berbentuk uang. Orang olahraga cari sehat, maka sehat itu keberuntungan dari olahraga, ya kan? Ketemu teman di sana, teman di sini, cari keberuntungan. Keberuntungannya apa? Banyak relasi. Kalau hajatan jadi banyak yang datang, kan begitu? Di antaranya, ya kan? Kalau ada perlu bisa cari teman untuk membantu dan seterusnya. Itu keberuntungan. Makanya Allah Subhanahu wa taala menjanjikan dalam banyak hal itu kata-kata falah. Kata-kata apa? Falah. Hayya 'alal falah. Nah, makanya kalau muazin itu harus jelas. Kan? Supaya bisa diterjemahkan.
kan? Tuh, hayya 'alal falah. Nah, haknya jelas, falah. Apa artinya? Mari rebut, gapai keberuntungan. Kan? Ya. Ya bisa juga diterjemahkan kemenangan, tapi hakikatnya artinya itu beruntung. Kan? Di dalam ayat-ayat juga Allah banyak. Wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Zikirlah kamu kepada Allah banyak-banyak agar kamu nanti jadi orang beruntung. Wattaqullaha la'allakum tuflihun. Bertakwalah kepada Allah agar kamu jadi orang beruntung. Kan? Tapi Allah Subhanahu wa taala tidak menyatakan, kan? Tidak mengatakan daganglah kamu nanti beruntung. Enggak ada ayat yang berbunyi begitu. Ya kan? Apalagi kan? Jadi dokterlah kamu nanti beruntung, enggak ada. Ya kan? Apalagi olahragalah kamu nanti beruntung, enggak ada dalil-dalil itu. Sebab apa? Lihat surat Al-Jumu'ah. Fa idza qudiyatis shalah, kalau kamu selesai salat apa? Fantashiru fil ardi, bertebaranlah kamu di muka bumi. Ngapain? Yang ngojek, yang dagang, yang apa lagi? Yang ke kantor, silakan fantashiru fil ard. Kan? Wabtaghu min fadlillah. Kamu cari kebutuhan kamu, karunia Allah. Yang buka restoran, cari karunia Allah. Tapi di sana ada tanda kutip. Wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Zikir sama Allah, zikir banyak-banyak. Zikir. Jadi ngojek sambil Subhanallah walhamdulillah, umpamanya kan gitu. Atau jadi apa? Ya terserah, ada zikirnya kan? Apa zikir kamu kalau lagi nasi? Kalau udah masak zikirnya apa? Harus dipelajari zikir-zikir. Kalau Anda masak, ini yang dagang nih, yang restoran, zikirnya apa? Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Doa itu bukan doa, zikir itu. Allahumma barik lana, ya, itu zikir bukan untuk orang yang makan saja, itu untuk Anda yang menghidangkan makanan. Yang makan mah bismillahirrahmanirrahim. Kan gitu. Kan yabda'u, ya kan, mengawali perbuatannya bismillahirrahmanirrahim. Justru yang baca doa Allahumma barik lana itu orang yang menghadapi hidangan. Itu kan doa, bukan doa makan, itu doa menghadapi hidangan. Belum dimakan ya? Iya. Makanya solihin begitu masak selesai mateng nih, doanya itu Allahumma barik lana fima razaqtana. Ya Allah, berkahin nih makanan ini, diberkahi. Jadi enak satu. Ya nambah, kamunya nambah, kan enak nambahin. Kemudian gak jadi penyakit. Kan gak lucu. Tahu nih makan disolihin, aduh perut sakit nih. Kan? Kan? Sebabnya begini, khawatir yang makan lupa doa, tapi udah didoakan tuh makanan sama yang masak. Ya, makanya Allahumma barik, doa. Apalagi zikir doa itu sejawat, itu senyawa antara zikir dan doa. Kan? Jadi kunci keberuntungan itu diantaranya itu. Makanya di sini ayat surat Al-Mu'minun, qad aflahal mu'minun.
Sungguh telah beruntung orang-orang yang beriman. Siapa mereka? Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Itu tanda pertama. Kalau orang aku beriman, ente lihat sholat. Sholat enggak sholat, enggak iman. Dusta. Nah, gitu. Ukuran sholat, ukuran iman itu apa? Sholat, enggak iman. Tapi muslim enggak? Kalau muslim mungkin. Sebab apa? Ya kan? Perbedaan mukmin dan kafir itu tarkus sholah. Bedanya orang mukmin dengan yang lainnya itu adalah di masalah sholat. Kalau enggak sholat enggak beriman. Kan? Memang ada ulama yang, sebab hadis tadi diterjemahkan begini. Al-farqu bainal mu'mini wal kafiri tarkus sholah. Perbedaan antara mukmin dan kafir meninggalkan sholat. Jadi kalau orang tidak sholat sama dengan kafir, ya kan? Gitu. Cuma ada ulama yang meringankan dari hadis itu. Yang dimaksud kafir tadi tidak berarti riddah, keluar dari agama. Kafir berarti kufur nikmat, ya kan? Tidak mensyukuri nikmat Allah, dosanya besar, ya kan? Nah, tapi dia tetap masih muslim, gitu, kan? Gitu. Ya muslim, ya memang muslim begitu. Muslim itu KTP. Kalau sudah nggak muslim KTP ya mukmin. Kalau muslim itu hanya nama, kan? Gitu. Makanya di dalam surat Al-Hujurat itu sering saya sampaikan, wa qalatil a'rabu amanna, datang orang-orang Arab Badui kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian mereka mengatakan amanna, kami beriman. Kan? Nabi dapat wahyu dari Allah, sampaikan Muhammad, qul lam tu'minu, kalian belum beriman ini. Walakin qulu aslamna, tapi kalian ini baru muslim. Loh, kok bisa? Bisalah. Kenapa? Walamma yadkhulul imana fi qulubikum, karena iman itu belum nempel di hati. Belum masuk, belum tembus, ya kan? Baru namanya diganti, ya kan? Tadinya Jepri jadi ya Duhri, ya kan? Pakai Muhammad lah, Duhri, ya kan gitu, ya kan? Gitu. Nah, ini hal-hal yang semacam ini perlu difahami oleh kita semua. Allah memberikan jaminan qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un, yaitu orang yang sholatnya khusyuk. Siapa itu sholat khusyuk? Orang yang sholatnya khusyuk atau apa khusyuk? Khusyuk itu artinya, ya, khusyuk itu artinya apa? Ya, sadar benar dia itu sedang sholat. Konsentrasi, sadar dirinya sedang sholat. Kan ada orang sholat kondangan, ada nggak? Ada seorang sholat kondangan, ada orang sholat ngojek, ada orang sholat transaksi, ya kan? Miliaran lagi, ya kan? Ada orang sholat Allahu Akbar. Wah, ini kalau cair kan, fortune berapa ya fortune ya? Kemarin udah nanya kayaknya Pak Udin tuh, ya kan? Udah nanya sama Pak Udin fortune berapa ya? Lah kalau nggak kebeli fortune Xenia aja lah. Wah, iya, itu lagi sholat. Jadi ada orang sholat transaksi, ada orang sholat jalan-jalan, ada seorang sholat kondangan. Ini cerita seorang ibu loh, kan? Iya, gimana ya Pak Ustadz ya? Iyalah, itu sholat nggak karuan, kan? Ceritanya mau ada acara keluarga, ya kan? Ada acara keluarga, ya kan? Jadi dia pingin bikin baju baru, ya kan? Beli kain, ceritanya. Sampai ke rumah,
Udah jam 2 belum sholat zuhur. Taruhlah kainnya di atas meja. Sholat dia wudu. Allahu Akbar. Ini bajunya model apa ya? Idaleman kayaknya udah ketinggalan. Kan? Allahu Akbar. Tapi boleh juga tuh yang dipakai sama ibu itu tuh kemarin tuh. Boleh juga ya. Ya Allah, Allahu Akbar. Wah, tahu tuh, bagus tuh, bagus, ya kan? Wah, nanti kalau begitu hadir di acara at-tahiyatul, kalau hadir di acara itu, ini keren amat nih model dari mana nih, kan? Sampai salam tuh, assalamualaikum. Jadi itu dia apa? Udah jahit baju, udah itu kondangan, udah itu acara keluarga, kemudian dapat pujian, kan? Sholat. Assalamualaikum. Tuh kain masih di atas meja. Ya kan? Begitu sama li ente, ya kan? Gitu. Kan? Oh, iya. Ntar sholat subuh begitu lagi. Kok imam tahu ya aneh kepingin fortune? Allahu Akbar. Padahal aneh nggak cerita loh. Siapa ya? Oh, si Udin nih cerita kali ini. Allah. Ya kan? Iya, itu kalau orang sholat begitu namanya sholat tidak khusyuk. Jadi kalau mau beruntung pertama kali sholat yang khusyuk. Kenapa? Sholat disuruh khusyuk, konsentrasi serius. Karena di dalam surat Toha di sana dikatakan akimis sholata lidzikri, dirikan sholat untuk konsentrasi mengingat aku. Allah. Makanya doa-doa sholat itu direnungi. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Dalam hati ada renungan, ya kan? Selain Allah kecil, langit dan bumi kecil, ya kan? Gunung kecil, lautan kecil, Udin kecil, ya Allah, saya kecil banget, ya kan? Maka layak saya membesarkan Allah, kan? Kalau saya layak membesarkan Allah, maka layak saya sujud kepada Allah, kan? Itu baru takbir tuh, kan? Nah, makanya dilatihnya di dalam sholat sunnah. Allahu Akbar, gitu, kan? Terus Al-Fatihahnya seterusnya apalagi ya itu artinya dikonsentrasikan, direnungi, ya kan? Nah, jadi kalau mau beruntung yang pertama kali apa? Salat yang khusyuk. Nah, salat yang khusyuk, kan? Nah, kemudian apa? Yang kedua, walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun, ayat 3. Dan orang-orang yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang tidak berguna. Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Lahwun itu hayatud dunya la'ibun wa lahwun. Hidup di dunia ini permainan dan sendagura. Lahwun itu sendagura, lahwun, kan? Bercanda melulu, cekakak cekekek, nggak bugu lagu, ya kan? Omong sana omong sini, nggak punya kandungan isi yang bermanfaat, perbuatan, ya. Jadi anil lahwi di sini bukan omongan saja. Lahwun itu omongan, perbuatan, ya kan? Apa saja yang tidak sia-sia. Oh, saya naik motor, ya naik motor tapi nggak jelas tujuannya, mutar. Ada orang dagang apa nih ya? Dilihat duduk di situ. Ada teman saya sampai sekarang nih udah tua begitu kerjanya. Kan? Paham? Iya, enggak. Itu ketemu di Poncol di Senen. Di mana? Kan? Poncol, kan? Ngelihat burung di bukan Poncol apa? Pasar Pramuka ya. Lihat burung, nggak pernah beli, dia dilihatin, sana parkir sana, pindah lagi sana lihat. Ntar pulang cerita, burung, iya. Terus ngeliat burung di tempat saya, dia komennya tuh bisa 2 jam. Ini burung ini, ya. Tapi dia nggak pernah beli burung, nggak dagang burung, nggak jualan burung.
Apa itu kan gitu. Ya, mungkin gitu. Ya itu termasuk lagwun, ya lagwun. Jadi bukan ketawa-ketawa aja nggak jelas. Makanya dimanapun tempatnya, kita jangan lagi lagwun, jangan lagi lagwun. Lagwun itu bermanfaat nggak nih ya? Bermanfaat nggak nih? Ngobrol bisa, silakan saja. Tapi jangan kemudian mengantarkan kita kepada lagwun. Lagwun itu ya yang tidak bermanfaat. Terus bagaimana obrolan yang bermanfaat? Obrolan, pertemuan, ya kan? Dan lain sebagainya. Ya, jadikan obrolan itu yang bisa memberikan manfaat satu dengan yang lain. Apa diantaranya? Bisa menjadi motivasi. Alhamdulillah kalau saya ketemu dia mah ada aja nih ide, umpamanya kan begitu. Ketemu seseorang dia dapat ide, umpamanya kan. Sebab kalau ide itu perlu nggak ide? Ide perlu. Sebab kemarin ada orang ditanya, kalau kamu punya uang 100 juta apa? Apa ya? Ada, ya kan? Gitu. Kan? Ada yang bingung gitu. Tuh 100 juta apalagi 1 miliar. Nah, coba nak, kalau kamu punya uang 1 miliar buat apa nak? Hah? Nggak pernah nemu. Nah, kalau itu termasuk lahun. Kalau, makanya namanya tulul amal, berkalo-kalo. Nah, nah makanya ikhwan fillah, ini ya yang kedua. Kemudian yang ketiga, walladzina hum li zakati fa'ilun. Nah, walladzina hum li zakati fa'ilun, orang yang mau mengeluarkan zakat, ya, nggak pelit, ya kan? Nah, kemudian lagi apa? Yang keempat, walladzina hum li furujihim hafizun, ya kan? Orang yang menjaga kemaluannya, illa ala azwajihim, kecuali sama istri-istrinya, au ma malakat aimanuhum, atau kan orang-orang yang dalam perjanjiannya, fa innahum ghairu malumin, dan dia tidak cari atau berlebihan melampaui batas. Nah, kan? Jadi ada berapa hal nih? Satu apa? Orang mukmin yang beruntung, kan? Khusyuk dalam sholat. Kedua, menjauhkan dari perbuatan yang sia-sia. Ketiga, bisa mengeluarkan zakat. Keempat, kemaluannya tersalur kepada pasangannya, ya kan? Nah, kemudian yang kelima, walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un, orang yang amanah, kan? Dan menjaga janji-janjinya. Ahdun, ya kan? Orang amanah dan tidak ingkar janji, kan? Apalagi? Nah, ditambah lagi, walladzina hum ala salatihim yuhafizun. Klimaknya, salatnya dijaga terus. Enggak dulu saya kalau salat mah khusyuk, sekarang lagi males-malesan nih. Kan? Kemudian ulaika humul warithun, mereka itulah para pewaris. Apa yang diwariskan? Alladzina yarithunal firdaus, mereka itu mewarisi surga Firdaus, salah satu surga namanya surga Firdaus. Hum fiha khalidun, mereka masuk di dalamnya. Ini di beberapa ulama menafsirkan ayat-ayat ini tuh begini. Nih dengerin, ya. Apa yang pertama?
Kalau kamu mau jadi orang sukses, orang beruntung, pertama sholat. Sholat aja. Sholatnya diperbaiki jadi sholat yang khusyuk. Wah, saya mau kaya raya, sholat. Saya mau jadi jenderal, sholat. Kalau dalam para ulama itu, saya mau jadi bos, sholat. Sholatnya dibenerin sampai kepada tingkat khusyuk. Dari sholat itu kemudian Allah akan kasih rezeki kamu. Gitu. Dari sholat itu yang kedua apa? Laghun. Dari sholat yang bagus kamu atau orang tersebut akan bisa meninggalkan yang tidak bermanfaat. Jadi nggak usah kita settingnya sholat aja. Kan? Bagaimana sholat itu biar khusyuk? Orang yang sholat khusyuk insya Allah bisa meninggalkan yang laghun, ya kan? Yang nggak buku lagu, nggak berguna itu dia tinggalin, kan? Ya. Kalau sudah bisa sholat khusyuk, kemudian bisa meninggalkan yang laghun, Allah kasih rezeki. Apa rezekinya? Ya macam-macam. Kok dikasih rezeki? Supaya bisa zakat. Yang dagang untung, yang ngojek, bisa beli sepeda motor banyak, ya kan? Ya pokoknya Allah kasih rezeki. Siapa tahu, kan ada cerita begini, kan? Ada orang ngojek, ya, bawa orang, ya bawa orang lah, gitu kan? Nggak tanggung-tanggung loh. Dari Jakarta minta diantar ke Subang. Kan mikir, jauh sekali. Ya berapa? Saya kalau naik, rupanya dia habis berlayar lama. Nggak tahu. Jadi kalau pakai motor, dia pikir tuh gitu. Menurut si tukang ojek jauh. Menurut orang ini, ya karena belum pernah. Kan gitu. 1 juta ya? Oh iya. Jadi dia nggak ngerti uang 1 juta. Orang dia mainnya dolar 1 juta. Ya. Oke. 1 juta berapa dolar beli? Tuh kan? Hah? Tuh. 1 juta tuh cuma 100 dolar. Cepet. Ya 1 juta. Ya negara lu aja yang miskin susah. Iya. Itu kan, naiklah ceritanya, kan, sampai di Cikampek, di Bekasi lah, jauh ya, jauh, ya kan, sampai di Cikampek, kok nggak nyampe ya, iya, berhenti dulu lah, berhenti tuh, ngobrol akhirnya, ngobrol sana, kan, ya punya cerita nih obrolan, jadinya akrab tuh antara tukang ojek sama si itu. Wah kalau tahu begini mah saya ya nggak pakai motor ya nggak apa-apa lah gitu ya, tapi kan itu jadi dapat duit ya gitu. Itu ceritanya tuh orang kemudian dia, ya kan, ya ujung-ujungnya sih itu Subang temennya Udin kan gitu loh, ya kan, ada calonnya di Subang, nggak taunya itu orang Malaysia, ya kan, punya kebun kelapa sawit banyak, ya kan, kebun kelapa sawitnya hektaran dan sebagainya, orang kaya raya lah pokoknya. Itu si tukang ojek, masya Allah, ya kan, didatengin di rumahnya kalau nggak salah di Cilincing, ya kan, jelek rumahnya, dibangun rumahnya, kemudian, ya kan, karena dia kontrak dibayar tuh rumahnya dibayar, dibangun, kemudian dimodalin, kemudian dia menjadi relasinya lah di Indonesia untuk urusan dia tuh. Wah. Ya kan itu namanya rezeki kan? Rezeki. Ya. Jadi kalau sholat dia sudah khusyuk, kemudian dia meninggalkan laghun, ya kan? Tidak mustahil rezeki itu min haitsu la yahtasib. Itu kan haitsu la yahtasib. Kan? Ada lagi kan? Nah, kalau ini saya menyaksikan sendiri. Jadi tuh orang, kan,
dijodohkan sama seseorang. Ya. Jasanya dibelikan tanah 1 hektar. Ya kan? Sudah itu sama orang tersebut, karena tanahnya tidak bisa ditanemin, dia orangnya senang tani, tapi ditanemin pohon-pohonan susah karena tanahnya pinggir jalan dan ini gitulah. Pikirannya ke tani aja. Jadi orang tadi justru yang ngasih ide, udah di sini kamu bikin ini aja ya. Diatur sama dia, dibikinin lapangan futsal, pojok, belakangnya dibikinin kolam renang, sama teman-teman, dibikinin kios-kios. Itu sekarang 1 hari dapat pemasukan 2 juta sampai 2,5 juta per hari, nggak pakai kerja. Ya. Itu namanya rezeki dari min haitsu la yahtasib. Ada lagi, apa lagi? Udahlah, tapi jangan kalau-kalau ya. Ini realita rezeki. Jadi kalau sudah orang sholatnya khusyuk, kemudian bisa meninggalkan lahun, nanti Allah kasih rezeki. Kenapa Allah kasih rezeki? Supaya bisa tadi zakat, infak, sedekah, kan itu karakter. Kan? Salah satu ciri orang beriman yang beruntung, pasti nggak miskin. Dan pedoman orang kaya itu apa, Li? Ciri orang kaya. Ciri orang kaya kalau dia sudah bisa memberi, orang kaya. Jangan itu lihat mobilnya. Ciri orang kaya kalau sudah bisa memberi, ngopi nraktir, jalan-jalan bayarin, ya kan? Nggak usah panggil lihat mobilnya, ya kan? Itu udah kaya itu. Tapi ngopi dibayarin, jalan-jalan diongkosin, apalagi Din. Kapan itu nggak pernah jadi orang kaya, orang miskin. Tanda orang kaya itu. Kan? Tanda orang kaya itu begitu. Kan? Tangan di atas tergantung. Tangan di atas kalau memberi iya, tapi ada tangan di atas nyelepet. Puch. Ya kan? Iya. Ya, jadi khusyuk ini para ulama nih menafsirkan. Sholat dulu, insya Allah kalau sholatnya bagus, kamu bisa mengabaikan perbuatan-perbuatan yang sia-sia. Dan dari mengabaikan perbuatan yang sia-sia, kamu insya Allah nanti diberi rezeki oleh Allah. Ya kan? Gitu. Terus, apa lagi? Walladzina hum li furujihim hafizun. Kalau sudah dikasih rezeki oleh Allah, bisa apa? Bisa punya bini. Loh, apa kaitannya punya? Nah ini. Li furujihim yuha illa apa? Kan li furujihim hafizun illa ala azwajihim, kecuali untuk istrinya. Orang yang memelihara kemaluannya kecuali kepada istrinya. Berarti dikasih bini kalau laki, kalau perempuan dikasih suami. Jadi kalau orang mau cari jodoh, sholat yang benar. Makanya para ulama dulu cerita ngadu apapun itu jawabannya itu sholat. Ini sholat. Bukan sholat dulu gitu kan. Makanya Rasulullah SAW di dalam memberikan arahan kepada kita, ya kan, muru auladakum bis-shalah fi sab'i sinin. Coba kamu perintahkan anakmu itu sholat di umur 7 tahun. Fadribuh idza balagha 'ashran. Sabet dia. Kalau sudah umur 10 kok disuruh sholat masih nggak mau. Nah ini, maka ada prinsip di sini yang diajarkan oleh Allah kepada kita. Nah, setelah itu, masya Allah ya, setelah itu baru kembali lagi
Insya Allah orang yang sudah semacam itu, oh saya sudah punya istri. Ya kalau memang masih menggebu, Allah kasih lagi. Ya kan? Yang jelas Allah akan jaga kemaluannya illa ala azwajihim, kecuali kepada istri-istrinya. Dijaga itu. Gak bakalan dia berbuat zina nanti, gak bakalan. Akan dijaga oleh Allah. Kan? Begitu. Kan? Kemudian apa lagi? Walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Baru dia akan hidup tenang, bisa amanah. Orang yang amanah kan orang yang hidup tenang. Dititipin duit nggak butuh, maka sampai, kan? Begitu, kan? Dititipin bini orang utuh. Kan? Iya, ini kan ada orang pergi, tetangganya, ya saya titip ya keluarga saya, ya saya mau pergi. Pulang-pulang keluarganya hilang. Kan? Orang amanah kan begitu. Amanah itu tidak mengganggu hak orang lain. Kan gitu. Makanya sholat, ya kan? Sholat dulu sholat. Sholat itu perintah wa'mur ahlaka bis sholat. Wastabir alaiha. Coba buka surat apa? Surat apa itu? Wa'mur ahlaka bis sholat wastabir ilaiha. Surat apa itu? Toha ya? Hah? Surat Toha? Ya. Surat Toha bukan itu. Wa'mur ahlahu ahlaka bisolah wastabir alaiha. Nah, surat Toha ayat 132. Wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquka wal 'aqibatu littaqwa. Kan? Wa'mur ahlaka bis-sholah. Kan? Jadi kalau bikin program ke keluarga jangan kebanyakan, sholat aja sholat yang benar dah. Baru yang lainnya nanti. Tapi kalau sholatnya udah susah tuh anak, kan? Bini juga begitu, kalau sholatnya udah susah. Nah tapi sekarang bukan anak, bukan bini, yang susah siapa? Kita sendiri, kan? Jadi bapak kok sholat susah, ya kan? Nah, ya kan?